adik-adik semuanya. Halo Cilia. Halo. Halo Cinorma. Halo juga. Adik-adik, puji Tuhan ya, kita masih boleh beribadah walaupun secara online. Tapi kita tetap bersyukur, Tuhan selalu pelihara kita, Tuhan selalu kasih kesehatan buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, sepanjang malam Tuhan juga sudah memelihara, sepanjang minggu ini Tuhan juga sudah pelihara. Ayo adik-adik, kita siapkan diri kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, biar Tuhan disenangkan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita berdoa. Marilah kita bersikap menyembah kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang selalu ada bagi kami, yang selalu baru bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau selalu sertai kami, Engkau selalu pelihara kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami, kiranya Tuhan pimpin kami di dalam ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kalian semua pasti punya
pengalaman tentang kasih Tuhan yang luar biasa buat adik-adik. Adik-adik mungkin yang sakit disembuhkan. Adik-adik yang kemarin ulangan nilainya kurang bagus, kalian berdoa Tuhan tolong. Adik-adik, kakak-kakak kita di sini pasti mereka juga punya kesaksian yang luar biasa tentang kasih Tuhan. Kita coba tanya ya, kalau coba Kak Norma punya kesaksian gak yang luar biasa tentang kasih Tuhan? Kesaksian luar biasa tentang kasih Tuhan, Kak Norma tuh kemarin sakit. Tapi kalau Kak Norma berdiri saat ini bukti karena kasih Tuhan buat Kak Norma. Wow, luar biasa. Kak Rika, kemarin aku juga, wah luar biasa loh Tuhan itu ya. Aku itu mau jatuh dari motor. Tiba-tiba kayak ada yang nahan. Itu pasti perbuatan Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Benar adik-adik tuh. Kita tadi dengan kesaksiannya Kak Norma yang Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Dan tadi kalian yang mau jatuh, Tuhan tolong sehingga tidak jatuh dari motor. Karena kasih Tuhan tuh sungguh luar biasa. Tuhan Yesus tuh mempunyai kasih yang sangat manis, sangat indah sekali. Dan kita semua pasti pernah merasakan kasih Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah. Adik-adik, Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa ya. Setinggi-tingginya langit tadi, sedalamnya tentang kasih Tuhan. Tuhan Yesus sangat besar cintanya. Tuhan Yesus rela disalib dan Tuhan Yesus mati. Namun dia bangkit untuk menebus dosa kita. Semua karena besarnya cinta Tuhan Yesus.
kita hidup kekal selamanya, agar kita hidup kekal selamanya. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, biarlah pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat firman Tuhan. Buka hatiku Tuhan, mendengarkan firman. Sama-sama lipatkan tangan kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu yang sungguh indah dan sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai hari ini, kami boleh dapat menikmati berkat-berkat kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tadinya kami sudah memuji memuliakan Engkau lewat puji-pujian kami. Biar semuanya itu Tuhan menyenangkan akan hati Tuhan. Saatnya kami akan buka hati kami untuk kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah lewat guru kami yang akan menyampaikan cerita firman-Mu, dan jadikanlah kami anak-anak yang manis, yang dengar-dengaran dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai, aku Gio. Teman-teman mau bantuin aku nggak?
aku lagi mau pergi ke rumah sahabat aku nih. Tapi aku perlu bantuan kalian. Bantuin ya. Ini aku udah punya petanya. Yuk sama-sama kita lihat petanya. Aku harus kemana ya? Oh, ya. Oke, aku akan ke sana. Oh, aku harus menemukan rumah kuning. Untuk ke rumah sahabat aku harus menemukan rumah kuning. Di mana ya rumah kuning? Ah, itu dia rumah kuning. Aku harus ke sana. Akhirnya aku berhasil melewati rumah kuning. Selanjutnya aku harus ke rumah hitam. Apakah teman-teman lihat rumah hitam? Di mana? Oh iya, di situ. Asik, aku menemukannya. Aku harus ke rumah hitam. Dan selanjutnya masih ada rumah-rumah selanjutnya. Nah, aku udah melewati rumah berwarna hitam. Selanjutnya aku harus kemana ya? Menurut peta, aku harus ke rumah yang berwarna merah. Teman-teman bisa bantu nggak? Teman-teman lihat nggak ada rumah merah di sekitar sini? Tolong dong bantuin, di mana rumah merah? Apakah teman-teman lihat ada rumah merah? Coba dong kasih tahu di mana rumah merahnya. Di mana? Oh iya benar, di situ. Itu rumah merahnya. Aku harus ke sana. Yuk, ikutin aku. Wah, betul ini rumahnya. Aku mau masuk dulu ah. Apa ini? Ada kayu. Sepertinya kayunya berat. Ini ada kain putih. Ada minuman anggur. Wah, ada apa lagi ya di rumah ini? Kok banyak barang-barang? Wah, rumah ini besar sekali. Masih ada ruang selanjutnya. Ada kotak, ada box. Apa ya kira-kira isinya? Boleh dilihat nggak ya? Lihat aja ya. Ada box. Apa ya isinya? Wah, ada surat. Surat cinta. Yuk, kita sama-sama lihat ya apa isi suratnya. Bentar, aku harus cari tempat duduk. Oh, ini. Wah, ini surat apa ya? Yuk teman-teman, kita sama-sama lihat ya, apa isi suratnya. Wah, apa ya? Oh my God. Panjang. Apa ya? Roma 5 ayat 6 sampai 11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu dengan kasih Tuhan Yesus. Aku jadi ingat sesuatu teman-teman. Waktu itu guru sekolah minggu aku pernah cerita tentang firman Tuhan. Lalu aku ingat waktu itu guru sekolah minggu bilang kalau Tuhan Yesus rela mati untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus berkorban, memberikan nyawanya untuk kita yang masih berdosa. Sama seperti ayat-ayat ini. Aku ingat waktu itu aku lihat ada sebuah gambar di mana waktu itu Tuhan Yesus disiksa, dicambuk, dipakaikan mahkota duri,
Terus Tuhan Yesus juga dihina oleh orang-orang. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan Tuhan Yesus menderita. Tapi oleh karena kematian Tuhan Yesus, dosa kita telah dihapuskan. Wah, iya benar. Aku jadi ingat cerita guru sekolah minggu waktu itu. Teman-teman juga tahu nggak cerita tentang ini? Wah, sekarang teman-teman aku tahu arti rumah ini. Rumah merah ini menggambarkan tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Merah kan darah ya, benar. Berarti rumah ini menggambarkan tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi teman-teman, kita harus menghargai pengorbanan Tuhan Yesus ya. Seperti yang tadi aku udah cerita, aku ingat cerita sekolah minggu. Kalau misalnya Tuhan Yesus sudah rela mati untuk menebus dosa kita. Jadi kita harus sama-sama menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Teman-teman tahu nggak kalau tangan Tuhan Yesus, kaki Tuhan Yesus harus dipaku, ya kan? Pasti udah tahu cerita tentang ini, kakinya harus dipaku. Wah, Tuhan Yesus sangat menderita. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah baik banget buat kita. Ya, teman-teman ingat ya, kita harus tetap menghargai pengorbanan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Nah, aku harus melanjutkan perjalanan aku. Ntar. Aku tutup dulu nih suratnya. Aku mau bawa aja deh. Nah, selanjutnya aku harus kemana ya? Aku harus lihat peta lagi nih teman-teman. Terus ikutin ya teman-teman, supaya aku bisa sampai ke rumah sahabat aku. Oke, selanjutnya tadi aku udah dari rumah hitam, sekarang rumah merah. Sekarang aku harus ke rumah putih. Wah, yuk kita ke rumah putih. Aku udah jalan jauh ini. Gimana ya rumah putih? Kalau kata peta harus ke sini, sini udah, ke sini. Oh, sini. Oh, itu dia rumah putih. Wow, rumah putih ini elegan sekali. Semuanya serba putih. Lihat teman-teman, sofanya putih. Ada boneka putih di sana. Coba teman-teman lihat, tuh figura-figuranya putih, bersih sekali rumah ini ya. Tuh dindingnya putih. Tuh ada meja putih, ada kursi-kursi putih. Wow, tuh lihat ada jamnya juga putih. Wow, indah sekali rumah ini. Sangat nyaman, elegan. Aku jadi ingat teman-teman, waktu aku ada di rumah hitam, ngeri, takut. Semuanya serba hitam, gelap. Pokoknya nggak enak banget. Teman-teman, aku jadi ingat waktu di rumah hitam itu, aku diperlihatkan semua dosa-dosa dan kesalahan aku. Waktu aku nyontek, waktu aku marah-marah sama mama aku, waktu aku isengin adik aku diperlihatkan semua dosa dan kesalahanku. Aku jadi sekarang sadar teman-teman, kalau waktu itu aja mama sama papa marah karena aku melakukan kesalahan. Apalagi Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus pasti sangat sedih. Aku gak mau lagi ke rumah hitam itu. Aku diingat-ingatkan segala dosa dan kesalahan aku. Tapi teman-teman, aku bersyukur karena waktu tadi aku masuk ke rumah merah, aku diingatkan bahwa Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan Yesus sudah mengorbankan nyawanya. Tuhan Yesus sudah mengampuni seluruh dosa aku. Tuhan Yesus sudah menebus segala dosa dan pelanggaran aku. Wah, aku bersyukur banget. Tuhan Yesus begitu baik. Aku mau biar hidup aku terus melakukan hal-hal yang baik. Aku gak mau ulangi kesalahan aku. Tapi teman-teman, kira-kira kalau aku melakukan kesalahan lagi gimana ya? Kalau misalnya aku melakukan dosa lagi, kira-kira menurut teman-teman Tuhan masih mau gak ya ampuni kesalahan aku? Tuhan ampuni gak ya kesalahan aku kalau aku berbuat dosa lagi? Aku yakin teman-teman, Tuhan kan baik ya.
Jadi aku percaya Tuhan pasti akan tetap mengampuni kesalahan aku. Tapi aku nggak mau lagi berbuat kesalahan yang sama. Aku nggak mau nyontek lagi, aku nggak mau marah-marah lagi, aku nggak mau malas belajar. Aku mau dengar-dengaran sama mama, sama papa, sama guru-guru aku. Aku mau berubah jadi anak yang lebih baik. Karena aku tahu Tuhan Yesus mengasihi aku. Tuhan Yesus mau aku berubah menjadi baik. Tuhan Yesus sudah menghapuskan seluruh dosa aku. Jadi aku sekarang bersih. Aku sudah dibersihkan, aku sudah disucikan oleh darah Yesus. Aku bersyukur sama Tuhan. Jadi sekarang aku mau belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus. Tapi di rumah ini, wow, aku pengen punya rumah kayak gini. Semuanya bersih, nyaman banget. Aku bisa melihat semuanya tuh bersih. Gak ada kotoran apapun, benar-benar putih bersih. Jadi pengen lama-lama di sini. Atau aku tinggal di sini ya? Pengen lama-lama di sini. Banget suasananya. Pokoknya ini rumah paling nyaman yang pernah aku datangin. Oh iya, aku ingat setelah aku melihat rumah ini yang semuanya serba putih bersih, aku jadi ingat ada satu ayat di Alkitab dalam Yesaya 1 ayat 18, teman-teman. Itu dikatakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Persis kayak rumah ini, bersih, nyaman, elegan. Tuh, coba lihat barang-barangnya. Nyaman banget, tapi teman-teman, aku harus lanjut perjalanan ini. Padahal aku masih pengen nih lama-lama di rumah ini. Tinggal satu rumah lagi. Menurut peta, aku harus ke rumah selanjutnya. Yuk teman-teman, ikutin. Kita akan ke rumah selanjutnya ya. Asik. Sebentar lagi aku mau ketemu sahabat aku. Yuk teman-teman. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Asik. Teman-teman, aku seneng banget. Sebentar lagi aku mau ketemu sahabat aku. Menurut peta, aku tinggal satu tempat lagi yang harus aku kunjungin. Aku bersemangat. Sebentar lagi aku mau ketemu teman aku. Asik, terima kasih ya teman-teman sudah bantuin aku sampai sejauh ini. Oh iya teman-teman, tapi aku mau kasih pesan buat teman-teman. Teman-teman ingat ya ayat yang aku bacakan tadi dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ayo, teman-teman, ingat ya ayat ini. Nanti aku tanya, kalian harus hafalin ayat ini. Oke? Jangan lupa ya. Oke, selanjutnya aku kan mau ke tempat yang selanjutnya nih. Tapi kita lanjutkan minggu depan ya. Penasaran kan? Nah, sebentar lagi aku mau ke tempat apa lagi? Kita akan ketemu lagi minggu depan. Jadi sebelum kita melanjutkan perjalanan selanjutnya, yuk teman-teman kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah melihat bagaimana Tuhan begitu baik, pengorbanan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami supaya kami terus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, anak-anak yang taat, dan anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau mengakhiri pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin.